sebenarnya nih desain dari konseptor Serba Sarina ini keren banget dari awalnya ya. Tapi terakhir-terakhir kok jadi acak-acakan ya, jadi ada tambahan apa dan sebagainya gitu ya. Dan tadi saya lihat di desain awalnya itu ada jembatan ya. Di sebelah kiri kalau kita ngadep Sarina, sebelah kiri kalau tidak salah ada jembatan yang menuju ke Jakarta Theater ya, ke sana ya. Ya, Nah itu ada ya, sebenarnya aslinya ada begitu ya, Pak Yuke? iya, dari perencanaan awal ada. Dan kemudian benar-benar dibangun saat Bang Ali, era Bang Ali. Namanya Hmm, Jembatan Kartini. hmm. Tapi terus dibongkar ya, apa gimana tuh? Bukan dibongkar. Ternyata mungkin konstruksinya sudah cukup layu. Jadi ada Hmm. kerusakan, kemudian mungkin secara konstruksi tidak lagi bisa bertahan, kemudian ditiadakan. Oh, dan itu akan dibangun lagi nantinya ketika renovasi kembali atau gimana tuh yang jembatannya? Kalau jembatan itu kan sebenarnya fasilitas dari Pemda DKI. Kalau DKI-nya Oh, punya punya will, barangkali bisa. oh gitu ya. Oke, oke. Nah, tadi ada sesuatu yang menarik tuh. Ada apa seniman kalau nggak salah tadi atau siapa? Ireng ya. Ireng itu mau dikasih uang untuk tambahan relief asal gitu ya. Asal sosok Bung Karno dihilangkan. Nah, di relief yang ditemukan di Sarina itu ada sosok Bung Karnonya atau tidak ada sekarang ini, Bukan, Pak itu Yuke? itu konsep yang lain. Jadi Oh, konsep yang lain ya. pada saat meneliti ini, saya membaca beberapa buku dan penuturan dari keluarganya dia, yaitu Pak Haryadi Haryadi Sumojoyo, yang membuat relief di Bali Beach. Di Bali Beach itu ada sosok Bung Karno sedang menggendong anak kecil. Hmm. Nah, ketika itu memang itu terakhir karya di era Bung Karno. Jadi sekelompok seniman keluarganya Pak Haryadi dan adik-adiknya ya, rata-rata mereka berkeluarga itu sekeluarga itu sedang menyelesaikan itu masih ada siluet gambar Bung Karno dan beberapa siluet yang tidak selesai. Tapi yang Bung Karno dia selesaikan di tengah-tengahnya itu Hmm. Oke, oke. ada gambar itu. Nah, mungkin nanti bisa kita tayang di episode selanjutnya ya. Ya, oke. Di sesinya beda nih ya. Nah, Sesinya. ini juga menarik nih buat teman-teman milenial nih ya, sahabat Soekarno yang masih muda-muda ini. Jadi dulu itu ada namanya istilahnya desoekarnoisasi ya. Usaha-usaha untuk menghilangkan jejak daripada Bung Karno, terutama jasa-jasanya. Sampai dulu itu kalau misalnya teman-teman lihat ada buku Di Bawah Bendera Revolusi, itu juga sangat langka dan karena itu nggak boleh orang nggak boleh pegang itu. Kalau bilang ketahuan pegang itu nanti dituduh PKI lah, macam-macam lah. Nah itu memang sangat luar biasa ya ketika itu ya. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya apa ya terendam gitu dan banyak juga ketika itu bahkan mungkin itu sampai sekarang masih seperti itu enggak ya orang masih takut gitu untuk membicarakan sosok Bung Karno gitu. Nah pada zaman Orde Baru orang masih nggak berani ya ngomong tentang hal-hal seperti itu apalagi kayak sekarang ini. Nah bisa jadi ditangkap nih Mbak Yuke sama saya kalau ada bicara tentang kayak gini gitu. Jadi memang akhirnya kita kalau dalam sisi apa ya kalau Bung Karno katakan pembudayaan gitu ya itu ada istilah tadi 5P yang terakhir adalah pembudayaan. Nah dari pembudayaan kita itu sebenarnya Indonesia ini adalah sebuah entitas baru ya. Kita ingin menjadi Indonesia sehingga tampilan arsitektur pun itu berusaha untuk menjadi Indonesia. Patung yang Indonesia seperti apa, arsitektur Indonesia seperti apa, lukisan Indonesia seperti apa. Nah itu pada zaman Bung Karno itu berusaha untuk diwujudkan gitu. Keindonesiaan kita itu seperti apa. Dan ya perlu kita ketahui bersama setelah terjadi peristiwa 65 itu keindonesiaan kita tertutup di situ. Nah, akhirnya pada saat ini ya buat kita-kita semua ya terutama generasi muda milenial itu akhirnya ya menggali kembali gitu ya istilahnya Bung Karno menggali harus digali lagi mana nih yang dulu nih gitu. Nah, ini karena yang dulu itu
terendam gitu, terendam. Termasuk tadi penemuan patung itu ya usaha-usaha yang terendam dan direndamkan gitu, direndamkan, ditemukan ya kita gali kembali. Nah tentunya apa ya, relief itu ada makna-maknanya ya, dari ini. Secara keseluruhan makna dari patung yang ada di Sarinah itu seperti apa nih Mbak Yuke? Ya, kalau menurut pandangan saya yang sudah melihat beberapa kali ke sana, Bung Karno itu sebenarnya sedang membuat monumen. Jadi Bung Karno itu selalu bilang bahwa saya sedang buat monumen. Bangunan itu menurut Bung Karno adalah monumen. Dan kita lihat yang ada di Jakarta, di sepanjang jalur Sudirman Tamrin itu adalah monumen. Karena tidak ada satupun yang sama perannya. Misalnya ya, mulai dari Gedung Pola, anggaplah. Itu gedung sebagai pusat pameran karya-karya Indonesia yang akan dibuat kemudian. Jadi dipamerkan dulu kepada publik bahwa Indonesia membuat seperti ini. Silahkan lihat, itu untuk publik. Silahkan mengkritik juga untuk para jurnalis. Kemudian Gelora Bung Karno itu adalah sebuah istana olahraga sebagai pusat pameran gelora. Jadi untuk memamerkan putra-putra terbaik sekaligus untuk menggaungkan pidato-pidato Bung Karno. Kemudian Hotel Indonesia memamerkan juga bagaimana pariwisata Indonesia itu mulai dibuka. Di Hotel Indonesia itu bahkan karya seni yang tertinggal itu seperti Taman Sari, Mas. Jadi mulai dari lukisan, arca, mozaik, relief, sampai patung, dan grafis, bahkan puisi ada di sana. Jadi seperti silakan datang ke Hotel Indonesia dan lihatlah karya seniman Indonesia yang bagus ini. Jadi Bung Karno memberikan window display gitu ya, seperti itu untuk pariwisata. Kemudian Sarinah adalah window display untuk produk-produk khas Indonesia. Kemudian planetarium juga untuk membuka pikiran kita terhadap hal-hal yang di luar, yang nalar, yang klinik kita tinggalkan. Dan yang terakhir, bersama-sama dengan Tugu Nasional itu Gedung Konevo. Bung Karno ikut memamerkan bagaimana Nevos yang baru bisa diakui di Asia, Afrika, dan menjadi gedung DPR MPR. Dan yang terpuncak adalah Monumen Nasional, di mana itu Bung Karno membuat monumen manusia Indonesia yang baru, dengan semangat yang baru. Jadi bisa ditangkap ya Mas ya. Ini bahwa menarik ya berarti ya Mbak Yuke, gedung DPR MPR itu ya sebenarnya fungsinya bukan buat itu ya awalnya ya. Bukan. Bukan ya. Lalu gedung kalau wakil rakyat itu gedungnya ada di mana waktu itu Mbak Yuke? Gedung Pancasila. Oh di gedung Pancasila. Masih meminjam, maksudnya menggunakan. Belum ada berarti waktu itu ya gedung DPR MPR belum ada ya. Nah, tapi Bung Karno kan memang belum mengarah ke sana. Jadi kepada publik dulu, ke bangunan-bangunan yang khas dulu, yang lebih ke mercusuar ya. Nah, gedung Konevo itu mulai dipergunakan oleh DPR MPR itu sejak kapan itu, Mbak Yuke? Di masa Pak Harto. Oh, tahun? Setelah Bung Karno. 70-an mungkin ya? Ya, jadi tahun 70-an ya. Makanya begini, ketika kita selalu mendengar rakyat mau melakukan aspirasi, kemudian menggeruduk sana, kan tidak muat. Iya, bukan tempat untuk itu. Bukan fungsinya ya. Iya. Iya. Ini jadi ngawur ya jadinya ya. Kalau di negara lain betul, kan betul. Open space-nya besar sekali dan ruang audiensi publik ya. Iya. Ya mungkin kita bisa maklumin ya karena kondisinya waktu itu memang terjadi pengalihan kekuasaan waktu itu ya. Oke Mbak Yuke, mungkin dari teman-teman nih sahabat-sahabat Soekarno W ada yang bertanya langsung boleh acungkan tangan nanti ngomong langsung atau di chat juga boleh. Silakan. Dari
saya rasa banyak tadi ya yang baru kita ketahui ya, entah itu temuan-temuan patung yang ada di Sarina yang ternyata diumpetin gitu ya. Untung nggak dihancurin itu ya. Ya. Terus apalagi gedung DPR MPR itu ya sebenarnya bukan fungsinya lalu dijadikan gedung wakil rakyat di sana.